Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Pak Dewong, masih di acara Suara Wong Desa. Pemirsa, saya membaca ya dan mendengar akhir-akhir ini banyak berseliweran suatu berita ya tentang seorang tokoh agama, Habib Rizik, melayangkan gugatan untuk Pak Jokowi. Isi dari tuntutan itu ya, kalau kita punya otak ya, ini nggak masuk akal. Karena hutang-hutang yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama menjabat menjadi presiden itu harus ditanggung sendiri oleh Pak Jokowi. Sekali lagi ya, ini mohon maaf saya sedikit kasar. Kalau orang yang punya otak ini ya nggak seperti ini gitu. Ya tentunya kita tahu bahwa Habib Rizik ya, atau si Rizik, si Unyil ini ya, si Kadrun, si Kadal ini tidak sendiri. Banyak di belakangnya pendukung, orang-orang sakit hati. Kan Mbah Amin Kures itu juga ya, Amin Rais itu juga sama. Menginginkan ketika Pak Jokowi lengser harus diborgol, diseret ke pengadilan. Kemudian timbul sebuah pertanyaan besar ya di hati saya. Apa yang sudah kamu lakukan, Cik ya, si Rizik, si Unyil ini ya, si Kadal Kadrun ini, si Kadal Gurun. Apa yang telah Anda lakukan untuk negeri ini ya? Setahu saya ya, selama saya hidup ini ya, hampir 50 tahun saya hidup, setahu saya si Unyil, si Kadrun ini ya isinya cuma meresahkan bangsa, bikin ribet negeri ini gitu loh. Begitu pula Pak Amin Kures ini, Pak Amin Rais ini. Dia pernah mencalonkan presiden, ternyata nggak ada yang milih. Berarti kan memang masyarakat nggak percaya sama dia gitu loh. Ini sudah terbukti. Beda dengan Pak Jokowi ya. Beliau selama menjadi presiden 2 periode ini ya, begitu fokus pikirannya kerja ya, untuk membangun negeri ini, untuk merubah wajah negeri ini yang berbeda. Karena bangsa-bangsa lain akan menghargai Indonesia ketika dia melihat wajah Indonesia itu baik. Sebelum dia masuk ke Indonesia, sebelum dia tahu dalamnya Indonesia itu seperti apa, tentunya yang dilihat adalah wajah Indonesia dulu. Nah, Pak Jokowi merubah itu dengan dibangunnya jalan-jalan tol ya, dengan dibangunnya jembatan-jembatan yang mewah. Di Jakarta dibangun MRT, LRT, kereta cepat, WOS ya. Itu untuk merubah wajah Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian manfaatnya itu sangat banyak buat kita. Bendungan-bendungan dibangun di seluruh Indonesia. Untuk apa? Untuk memakmurkan petani. Karena kalau kita berbicara tentang pertanian, kita bicara tentang kemakmuran petani, yang pertama kali harus dilakukan adalah air. Baru kita bicara berikutnya, kita bicara tentang bibit yang baik, bibit unggul. Kita bicara tentang pupuk. Itu kedua, ketiga, tapi yang pertama adalah air. Nah, ini deh dipikirkan oleh Pak Jokowi. Beliau membangun waduk, ratusan waduk, 500 ada lebih ya waduk di Indonesia. Untuk apa? Kedepannya ketika waduk itu berfungsi, bisa mengairi pertanian, daerah-daerah petani itu tidak lagi mengandalkan tada hujan.
nanti petani akan makmur dengan adanya air ini. Ini kok salah? Ini bagaimana? Jalan-jalan tol dibangun ya di Pulau Jawa itu dari Merak sampai Banyuwangi akan ditembus. Begitu pula di Sumatera dari Lampung sampai Aceh mau ditembus. Ini sudah dibikin blok-blok dari Lampung sampai Palembang, nanti nyambung ke Padang, nyambung ke Jambi, nyambung ke Riau, nyambung ke sampai Medan, sampai Aceh mau ditembus. Untuk apa? Suatu daerah apabila ada jalan, maka hasil bumi dari daerah tersebut akan mudah dijual di daerah perkotaan. Walaupun di suatu daerah itu melimpah hasil buminya, kalau jalannya tidak ada atau ada jalan tapi rusak, maka harga itu akan dipermainkan tengkulak, akan murah sekali. Ketika tengkulak ngambil, dijual di kota mahal. Karena apa alasannya? Jalan lah, alasan transportasinya, macam-macam. Nah, ini dipangkas oleh Pak Jokowi dengan dibangunkan jalan-jalan yang bagus ya, jembatan-jembatan penghubung daerah yang tadinya terputus. Kemudian di Papua dibangun jalan Trans Papua ya, di Nusa Tenggara, di Makassar, di mana dibangun semuanya oleh Pak Jokowi. Agar apa? Wajah Indonesia ini akan terlihat oleh bangsa-bangsa lain itu negara maju. Negara akan menghargai kita ya, dengan kemajuan kita. Itu yang diusahakan oleh Pak Jokowi. Bapak si kadrun ini, si kadal gurun ini ya, si ricik, si unyil ini, ceramahnya Masya Allah, hanya membuat provokasi, mengatakan Jokowi itu seperti nggak ada apa-apanya, nggak ada, bahkan membebani, menghancurkan demokrasi. Aduh, ya pertanyaan besar saya itu, apa cik yang udah kamu lakukan di Indonesia itu apa? Semenjak ada kamu ya, negeri ini jadi kisruh. Karena orang-orang untuk kamu doktrin dengan pikiran-pikiran kamu yang ingin mendirikan khilafah itu. Saya setuju kok ya, ada pendapat dari kalangan orang ya, menginginkan agar orang-orang turunan Arab ini ya, para habib palsu ini ya, kita tahu bahwa semua habib di Indonesia itu palsu, termasuk si unyil ini, si kadrun ini, agar pergi saja Anda, pulang ke negara Anda. Terus terang saya nggak butuh ya, kami itu nggak butuh Anda ya, cik si unyil, kami nggak butuh Anda, Indonesia nggak butuh Anda, Nusantara nggak butuh Anda. Kalau ada orang bertanya ya kepada saya, manakah di antara pendatang antara Arab dengan Cina, itu saya akan pilih orang Cina. Kenapa? Orang Cina datang di Indonesia itu membawa modal, dia buka usaha kecil baik besar, dia bangun perusahaan-perusahaan yang isi tenaga kerjanya itu orang-orang kita. Orang-orang kita bisa bekerja, bisa cari makan dengan bekerja ke tempat orang Cina. Tapi orang Arab apa? Sebelum Anda datang ya, Islam di Indonesia sudah ada Wali Songo. Sekali lagi nggak ada gunanya ya, wahai ricik dan teman-teman para habib palsu itu. Kami nggak butuh Anda. Sekali lagi ya, Anda pergi dari sini, alhamdulillah saya bersyukur, negeri ini akan aman, Nusantara ini akan aman. Karena yang bikin rusuh itu adalah Anda itu. Ya, dengar nih semuanya para habib palsu. Nggak ada gunanya Anda di Indonesia itu ya. Karena kiai-kiai Nusantara itu sudah banyak ya, kiai-kiai yang teduh itu. Seperti Gus Baha, Gus Iktam, Gus Mabik ya. Banyak gus-gus yang lain itu. Mereka tuh mengademkan negeri ini. Nah, Anda tuh pendatang loh Beb ya. Nah, pendatang kok datang ingin menginjak-injak tuan rumah, ini bagaimana ya?
Wahai para Habib palsu ini, sudahlah Habib ya. Saya kalau boleh memberikan pendapat ya, agar Pak Jokowi tetap, walaupun sudah lengser nanti ya, karena video ini saya buat beberapa hari sebelum Pak Jokowi lengser ya. Ya, prinsip saya adalah pepatah lama yang harus dipakai ya. Biarlah anjing menggonggong, hafilah tetap berlalu ya. Siapa anjingnya, siapa hafilahnya ya kita tahu lah gitu. Jadi ya itulah ya kemirisan saya tentang para Habib palsu di Indonesia itu ya. Menghina Pak Jokowi, meremehkan Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, bahkan menuntut seperti itu. Ya ampun. Apakah Anda tidak melihat sejarah, Pak? Mata Anda itu pada buta gitu loh ya. Satu-satunya presiden yang bisa mengabulkan cita-cita Bung Karno itu ya Pak Jokowi. Bung Karno memiliki cita-cita agar nanti suatu saat ketika Jakarta ini sudah penuh sesak akan memindahkan ibu kota. Semua punya rencana. Dari Pak Soeharto punya rencana ya. Dari Pak SBY punya rencana. Tapi mereka semua itu cuma rencana gitu. Yang bisa mengabulkan rencana itu Pak Jokowi dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan ini. Pak Jokowi membangun IKN. Kenapa Bung Karno memiliki cita-cita itu? Karena Bung Karno tuh tahu, merasakan ya, bahwa pengen memiliki istana sendiri, karya anak bangsa sendiri. Itu cita-cita beliau. Dan benar ya, 70 tahun lebih Indonesia merdeka, itu belum memiliki istana. Di Bogor istana buatan Belanda, di Jakarta istana buatan Belanda. Nah, dengan di IKN ini Pak Jokowi membangun IKN agar apa? Kita memiliki istana sendiri, karya anak bangsa sendiri. Ini kan harus didukung gitu loh. Pak Jokowi telah menancapkan tonggak untuk menuju Indonesia emas. Dengan apa? Berdiri di kaki sendiri, memiliki istana sendiri. Ini langkah pertama. Tonggak yang sudah ditanamkan oleh Pak Jokowi ini harus dilanjutkan. Dan alhamdulillah dari ceramah-ceramah Pak Prabowo, beliau siap melanjutkan. Itu kan. Jadi sekali lagi bahwa saya di kesempatan ini ya, di akhir periode Pak Jokowi, di hari-hari terakhir ini, saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Jokowi, karena Pak Jokowi telah memajukan negeri ini. Pak Jokowi telah berbuat banyak ya. Biarlah orang-orang pembenci itu tetap menjadi pembenci ya. Pak Jokowi tetap semangat walaupun sudah tidak menjadi presiden lagi. Ya, pemikiran-pemikiran Pak Jokowi mungkin kan dibutuhkan ya oleh pemimpin-pemimpin yang baru. Mungkin Pak Jokowi bisa memberikan pendapat-pendapat. Tetap saya mohon kepada Pak Jokowi untuk mengawal negeri ini. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi, sekeluarga, juga Ibu Iriana ya. Semoga sehat selalu. Tuhan selalu melindungi Anda. Ya, saya melihat beberapa video bahwa Anda setiap kali kunjungan kemarin di Alor ya, di daerah timur, Anda selalu mengucapkan minta maaf ya atas segala apa yang pernah Pak Jokowi lakukan bila ada salah, karena Pak Jokowi merasa bukan manusia yang sempurna. Pak Jokowi merasa ya manusia biasa, banyak kekurangan. Beliau minta maaf kepada rakyatnya. Dan ini baru pertama kali saya melihat gitu. Ada seorang presiden paripurna yang ingin mengakhiri jabatannya meminta maaf kepada rakyatnya. Bahkan 1 Agustus ya, itu beliau mengumpulkan para ulama di Istana Negara Jakarta. Di sana dilakukan sholawatan bersama, dilakukan zikir bersama. Di sana pun Pak Jokowi sudah mengawali minta maaf ya.
Ya, terus terang saya sebenarnya berat ya, berat ditinggal Pak Jokowi ini. Tapi ya memang undang-undang kita seperti itu dan kita harus menjalankannya. Presiden hanya 2 periode ya. Sekali lagi bahwa saya ucapkan terima kasih ya, pada Pak Jokowi yang telah memimpin negeri ini, yang telah merubah wajah Indonesia menjadi negara yang sekarang tidak dicibir lagi oleh negara-negara lain ya. Dengan adanya IKN, dengan adanya Mandalika, dengan adanya kereta cepat, Indonesia itu sudah sejajar ya dengan negara-negara maju. Dan masih banyak lagi, belum lagi nanti kalau pertanian itu sudah berjalan, pencetakan sawah di Papua itu sudah berjalan, maka nanti kita semuanya akan merasakan kemakmuran peninggalan dari Pak Jokowi. Pemirsa, mungkin sekian dulu ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung semua orang atau ada yang tersinggung, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak bisa merangkai kata, merajut peribahasa ya. Karena saya hanya wong desa ya, mungkin sekali lagi ada yang terluka hatinya dengan ucapan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Soro Wang Dizo Terima Kasih.